Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Jumat 4 Februari 2022. Judul renungan penginjilan yang holistik. Nas terambil dari Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Desmond Tutu, seorang aktivis hak-hak sosial di Afrika Selatan, pernah mengatakan kalimat sindiran yang tajam. Ketika misionaris datang ke Afrika, mereka membawa Alkitab dan kami memiliki tanah itu. Mereka berkata, "Mari kita berdoa." Kami menutup mata, ketika kami membukanya, kami memiliki Alkitab dan mereka memiliki tanah itu. Perkataan ini menyindir gereja yang seringkali hadir di sebuah tempat namun hanya memikirkan soal kerohanian, tapi tidak kesejahteraan jasmani. Akibatnya seringkali kegiatan gereja dilakukan hanya untuk mendapat penambahan jemaat baru, namun tidak pernah mengubah secara keseluruhan hidup seseorang. Berbeda dengan Yesus. Ketika ia melayani banyak orang, ia tidak hanya peduli soal kerohanian mereka, namun ia juga peka terhadap kebutuhan mereka. Yesus memiliki belas kasihan sehingga ia turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika ia melihat banyak orang datang mengikut dia, murid-murid berencana untuk menyuruh orang-orang itu pergi dan mencari makan karena hari mulai malam. Namun apa yang dikatakan Yesus? Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengajarkan kepada murid-murid agar tidak hanya membedakan mana kebutuhan yang terpenting, rohani atau jasmani, melainkan menyeimbangkan keduanya di dalam melakukan pelayanan. Sebagai seorang anak Tuhan dan umat pilihannya, kita ditugaskan untuk memberitakan Injilnya dan memuridkan sebanyak mungkin orang yang belum percaya. Namun, di dalam menjalankan tugas itu, apakah Anda juga peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan tertentu dari orang-orang yang berkesusahan? Nama Tuhan tidak hanya dimuliakan di atas panggung ketika beribadah, namun juga melalui kesaksian yang nyata ketika tangan kita dengan rela membagikan roti kepada orang yang lapar. Siapkah Anda menjadi kesaksian itu hari ini? Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.